Oke, selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Jadi untuk ini masih 12 partisipan. Saya ada sambil menunggu yang lain. Kalau bahasa kita akan lebih banyak berdiskusi. Jawanya selamat pagi itu sugeng enjing. Selamat pagi. Kalau bahasa daerahnya masing-masing apa? Boleh tahu nggak? Selamat pagi gitu. Sugeng enjing semuanya. Sugeng enjing sedanten gitu. Ada dua pertemuan kita kemarin. Oke. Nah, ini saya yang lain mana ini suaranya? Di grup dulu ya. Ini Pak, kalau dia selamat pagi kayaknya nggak terlalu ada kan Pak, karena nggak biasa orang bilang selamat pagi bahasa daerah gitu. Tapi kalau untuk bahasa Mandelingnya pagi itu manyogot Pak, kalau kami bilangnya. Nah, ini baru udah masuk semua. Oke, silakan di on cam dulu. Mbak Mel, agendanya apa ini? Oke, jadi agenda hari ini ada presentasi PowerPoint yang tugas sudah diberikan 1 minggu yang lalu terkait berbagi kebiasaan agama dari daerah masing-masing mahasiswa, Pak. Oke, mungkin sebelum presentasi kita bisa presentasikan untuk berbagi kebiasaan agama di Semarang dan Jawa Tengah. Iya, bisa Pak. Oke, sudah sehat, Mbak. Sudah terlihat ya, Pak Arief dan Oke, sudah. Baik, mungkin kita akan mempresentasikan berbagai kebiasaan agama yang ada di Semarang dan Jawa Tengah, supaya saudara juga mengenal ya. Harapannya kalau misalnya saudara ke sini, nanti kita bisa membuktikan ya apa-apa saja berbagai kebiasaan agama di Semarang dan Jawa Tengah. Oke, kalau kita berbicara tentang agama di Indonesia, itu ada 6 agama yang istilahnya diakui di undang-undang. Yang pertama itu adalah Islam, gitu kan. Kemudian Kristen Protestan, kemudian Hindu, ya, kemudian Katolik, ya, Buddha dan Konghucu. Mempelajari budaya. Nah, next kita masuk ke tradisi keagamaan di Semarang. Saya bisa mengenali. Oke, yang pertama kalau di sini di Islam dulu ya. Itu jadi istilahnya tradisi padusan. Jadi sebelum Islam ini merupakan penduduk Indonesia maupun agama Islam terbesar yang kita ketahui. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Ada juga di Jambi biasanya untuk yang dilakukan umat Islam kan sholat, ya, puasa, kemudian naik haji, zakat, dan yang lain-lain. Dengan ini nah, kita bisa kaitannya dengan puasa, ya, sebelum puasa biasanya umat-umat Islam di Semarang ataupun di Jawa Tengah itu punya tradisi yang khusus. Yang pertama ada kungkuman. Nah, kungkum itu istilahnya seperti mandi ya, di sungai. Kalau ada yang kota lain mengatakan padusan.
Ya, biasanya 3 ini nanti dilakukan silakan. menjelang 3 akhir berarti awal masing-masing Ramadan ada dan 4 awal tahun baru Islam. mahasiswa. Jadi Nanti menyambut silakan 1 Muharram tahun rekan-rekan baru Islam, berdiskusi warga mengenai yang tadi. hukuman ini yang mandi Ini ya, saya itu percaya share dulu. ya bahwa mandi ini bisa menghilangkan hal-hal yang negatif. Ya, salah satunya itu di lokasinya di Tugu Soeharto. Kalau di Semarang itu ada sungai, di situ ada Tugu Soeharto di situ. Oke. Orang Jogja, orang Jadi Solo juga nanti, sering melakukan hal seperti ini. rekan-rekan akan Oke. berdiskusi mengenai nilai Next atau yang kedua value itu ada positif apa dugderan. Nah, yang Anda bisa pelajari dari dugderan ini daerah lain. apa meriah ya. Nilai apa yang Jadi bisa untuk menyambut datangnya diintegrasikan bulan suci atau Ramadan di diinternalisasi, Semarang misalnya itu ada pawai keliling. nilai dalam Ya, menghormati dugderan. Dug itu artinya dari dalam kata beduk ya bunyinya orang duk duk tua, duk duk. dalam menghormati Dari itu dari kata agama mercon, lain. der. Nah, kalau orang Nanti Semarang, orang diintegrasikan. Jawa itu Ini untuk tambahin yang belakangnya satu. jadi Untuk dugderan. yang ini Ya. bedah film Nah, Soekarno. ini menarik Itu sekali kemarin ya. ada nilai Biasanya dasar kalau bela dulu negara, sebelum COVID ada itu cinta ada tanah pasar air, malam. ada Ya. kesadaran berbangsa bernegara, Kemudian orang menjual Pancasila, apa macam-macam baju, celengan, ya dan lain-lain. Itu tradisinya dugderan. Oke, Jadi, next. ini nanti didiskusikan nilai dasar. Ada popokan, ya popok bukan untuk yang bayi ya, tapi namanya popokan itu istilahnya seperti masing-masing dan nilai wujud mana syukur yang dari perlu petani ditingkatkan. Desa Sendang ini di Kabupaten Misalnya, Semarang kepada Tuhan perilaku korban atas itu hasil kan panen yang diperolehnya dan tidak mohon hanya berkah mau keselamatan. perang, tapi Ya. apa Karena kan namanya, rata-rata menjaga di kerukunan- Islam yang di kerukunan itu kan NKRI dengan cara ada menghormati alkulturasi orang dengan lain. Hindu dan Buddha Misalnya, waktu kadang-kadang itu. kita Nah, sehingga melakukan mencari stereotip, keberkahan. misalnya orang Batak itu galak. Nah, itu kan Ya, yang keempat itu ada nyadran. bisa mencederai Ya, persatuan nyadran itu bangsa. istilahnya Dan nanti tradisi tahunan di tiap-tiap desa itu ada. Jadi tiap desa, tiap kelurahan itu setahun sekali mengadakan tradisi nyadran. Ini juga menguatkan rasa syukur atas ketersediaan air yang melimpah. Oke, rekan saya Terus sekarang. next. Benar ya. Ada warak ngendok. Nah, ini sama. Jadi di dugderan itu, ini kayak logo Kota Semarang. Mungkin saudara di kotanya masing-masing punya apa simbol masing-masing ya. Nah, di Semarang itu simbolnya ini warak ngendok. Warak itu hewan ya tidak ada ya. Jadi berasal dari bahasa Arab warai yang artinya suci, sedangkan ngendok itu bertelur. Jadi diadakan di awal bulan Ramadan untuk menyambut dan memeriahkan sekaligus sebagai upaya dakwah pada waktu itu. Ya kan? Oke, next. Nah, ini ada sesaji Rwanda. Jadi kalau saudara besok ke Semarang, itu ada yang namanya Gua Kreo, itu salah satu destinasi wisata. Jadi gua namanya gua, tapi Kreo. Di situ banyak sekali monyet, mungkin jumlahnya ribuan. Nah, orang situ percaya bahwa monyet ini yang menjaga alam di sekitar. Sehingga untuk menghormati monyet-monyet itu, tiap tahun sekali ada sesaji Rwanda ya, yang dilakukan pada bulan Syawal untuk menyambut datangnya Ramadan. Ya, ya istilahnya seperti tradisi memberi hadiah bagi para monyet ya. Widi sama Ryan, silakan masuk ke roomnya. Nah, di Semarang itu juga terdapat apa ya? Banyak sekali ikon simbol-simbol umat Muslim ya. Di antaranya ada Masjid Agung Semarang, MAJT, Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah itu sama. Ini kalau malam itu pemandangannya bagus seperti di Mekah ya, di Masjidil Haram. Dan kalau Jumat ini payungnya bisa buka sendiri. Nah, untuk sholat Jumat. Oke, next. Nah, di sini juga ada ini masjid kapal ya, masjid mirip kapal Nabi Nuh. Ini juga salah satu objek wisata di Kota Semarang. Jadi banyak orang datang berkunjung ke sini untuk foto-foto dan untuk melaksanakan ibadah. Ya, bagus sekali. Oke. Nah, ada juga ikon di Semarang itu gereja. Nah, ini tinggalan Belanda. Ini letaknya di Kota Lama, namanya Gereja Belenduk.
Nah, ini saudara kalau ke sini, wah keren sekali. Ya, ini icon. Mungkin kalau saudara lihat TV ya, pas ada wisata kuliner Semarang, biasanya foto-fotonya di Gereja Belenduk. Nah, ini tinggalan dari Belanda, sampai sekarang masih terawat gitu. Dan banyak orang yang datang untuk foto-foto, tapi untuk yang upacara keagamaannya hanya boleh yang Kristen yang boleh masuk, kita tidak boleh. Ya, tapi kita bisa menikmati apa ya keindahan ini Gereja Belenduk. Oke, next. Nah, ini ada juga Gereja Gedangan. Ya, ini khusus untuk Katolik. Ya, Gereja Gedangan ini juga salah satu gereja tertua di Semarang. Jadi, kalau saudara search di Google, itu banyak sekali masjid, kemudian gereja yang istilahnya tertua dan terikonik ya. Ya, tidak istilahnya tidak mengindahkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tapi juga banyak orang datang untuk istilahnya mengambil foto di depan bangunan. Oke, next. Oke, sekarang masuk ke Hindu. Nah, Hindu ini, nah ini ada biasanya kita syukuran kalau di Semarang, di Jawa Tengah itu ada yang namanya nasi kuning, namanya nasi tumpeng. Ya, nasi tumpeng itu merupakan akulturasi dari Hindu yang dulu istilahnya bahwa pucuknya itu kan membawa ke dekat dengan Tuhannya, gitu kan. Nah, biasanya kalau nasi tumpeng ini kalau pas ada upacara Agustusan gitu kan, ulang tahun, ya itu nanti tumpengnya dipotong, diberikan ke orang yang tersayang, ya orang tua ataukah suami istri atau dari yang kalau Agustusan itu dari generasi tua ke generasi muda, ini banyak maknanya. Ya, oke, next. Untuk agama Buddha sendiri, itu kalau di Semarang ada vihara namanya Vihara Buddha Gaya. Itu kalau dari rumah saya sekitar ya 5-7 menit lah naik mobil, naik motor ya. Jadi semua icon baik itu Islam, Kristen ya, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu itu semua ada di Semarang. Ya, icon-icon yang historis, kemudian icon yang Instagramable ya istilahnya ya, itu ada di Semarang. Ya, next. Kalau Buddha tahu sendiri ya, candi Buddha terbesar di Indonesia bahkan di dunia kan ada di Jawa Tengah ya, Candi Borobudur. Nah, kemudian ini untuk Konghucu ya di Semarang juga banyak ya, istilahnya ya keturunan Tionghoa dan kita hidup berdampingan, tidak pernah ada konflik antara semua agama ya. Ada perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Sampokong. Rencananya kalau saudara ke sini, kita sudah buat list nih tujuan wisata. Ke Wihara Buddha Gaya, ke Borobudur, ke Kelenteng Sampokong. Ini ramai sekali. Jadi tidak perlu jauh-jauh foto ke Cina, cukup di foto di Sampokong sudah mirip di Cina ya. Oke. Bagaimana? Nah, jadi sesuai dengan pasal 29 ya Undang-Undang Dasar 45 itu negara bersatu Tuhan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Dan semuanya itu saya sebagai warga Semarang sangat istilahnya ini Divo saya masukkan room 2. Mengalami ya apa yang ada dimaksudkan di pasal 29 ya, kita hidup damai, kita hidup tentram, toleransinya sangat tinggi, saling menghormati, saling menghargai. Jadi ya memang itu yang saya rasakan selama saya tinggal di Semarang. Oke, dan semuanya demi satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, itulah Indonesia. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan berbagi kebiasaan agama di Kota Semarang atau di Jawa Tengah. Demikian,
Mungkin ada 10 yang mau menit ya ditanyakan, untuk diskusinya ya. silahkan. Ada pertanyaan Yang kah? main Terkait tugas boleh ditanya nggak Pak? Mana? Terkait tugasnya itu boleh ditanya nggak Pak? Boleh diapakan? Boleh ditanya, mau nanya masalah tugas gitu Pak. Oh, silahkan, silahkan. Boleh, kita diskusi santai aja, Mas Heri. Iya. Setelah lihat ini kan Pak, materi Bapak. Jadi kalau di daerah kami itu Pak, karena mungkin kota kecil ya kan, daerah kecil nggak seluas di Semarang ininya Pak. Ibaratnya tempat-tempat ininya kan. Jadi kami yang saya buat itu slide-nya masalah agama saya sendiri gitu Pak. Karena kalau untuk kebiasaan di daerah saya itu nggak terlalu terlihat gitu Pak di agama lain ibaratnya itu. Karena ibaratnya saya nggak terbiasa kan, ibaratnya kalau tempat-tempat agama lain kayak di gereja atau di vihara gitu nggak terbuka untuk umum. Kalau di Semarang kan mungkin Pak dibuat kayak jadi ini boleh berkunjung gitu kan. Kalau di sini ya nggak kayak gitu Pak. Jadi nggak apa-apa gitu kan Pak. Oke, boleh Ibaratnya sekali. kita buat Nggak apa-apa. kebiasaan Jadi, dia. ya nggak apa-apa. Jadi, Ya Pak, terima memang kasih Pak. ya kita kan istilahnya tugasnya itu kan memang berbagi sudah bisa kebiasaan share agama screen, ya. silahkan dicoba. Kalau misalnya tadi Semarang Oke, bisa siap. dijadikan percontohan, ya kan? Karena semua agama mereka punya icon dan Oke, bisa di Saya istilahnya ke 3 ya. foto di depannya atau bahkan masuk gitu ya. Saudara mungkin kalau misal ke sini walaupun bukan orang Muslim tapi masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah itu sangat diperbolehkan. Memang salah satunya supaya kita saling mengenal dan toleransinya itu bisa dapat di situ. Itu tidak masalah. Silahkan apa yang saudara sudah buat terkait dengan agamanya masing-masing juga nggak masalah. Gitu ya. Oke. Sekarang presentasi ya Mbak Melisa ya. Iya, Pak. Oke, silahkan. Yang mau presentasi terkait dengan kebiasaan agamanya di daerah masing-masing. Yuk. Ini silahkan. Yuk, siapa yang mau presentasi atau ya, ditunjuk aja Mbak Melisa? Silakan teman-teman yang mau presentasi. Oke, gantian aja. Mulai dari yang kemarin belum ya? Ya tunjuk aja ya. Ya. Mbak Sri Dewi. Silahkan. Silakan Kak Sri Dewi, sudah saya jadikan co-host, jadi bisa share screen. Kak Sri Dewi belum kedengeran ya suaranya?
Silakan, belum dimulai. Kayaknya ada kendala suara ya di Mbak Sri Dewi. Atau mungkin bisa diganti dulu. Halo Mbak Sri Dewi. Oh iya, kayaknya ada kendala itu. Mungkin bisa di stop share dulu Mbak, biar diganti yang lainnya. Kita coba pindah ke Mbak Esvina Gloria Huta Barat. Hadir ya. Halo Mbak Esvina. Halo Mbak Esvina. Apa suaranya Pak Arif didengar nggak? Halo, halo. Didengar nggak ini? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Mbak Esvina mana Mbak Esvina? Halo Mbak Esvina. Halo, Pak. Ya, Pak. Silakan. Sebentar ya, Pak. Oke. Maaf Pak, tadi Pak, saya Pak, Sri Dewi Pak. Tadi nggak ada suaranya dari laptop Pak, Oke, ini sudah ada ini. dari HP Pak. Gimana ini? Sudah siap belum Mbak Dewi? Bisa? Mbak Esvina dulu, boleh enggak Pak? Oh boleh. Ya Mbak Esvina dulu tuh katanya Mbak Dewi, Mbak Esvina dulu. Silakan Esvina. Baik, Pak. Sudah tampil belum ya, Pak? Sudah. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi Pak dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Esvina Gloria Huta Barat, NIM saya 1410121074. Saya berasal dari prodi asal saya Universitas Katolik Santo Thomas. Demikian tata cara kebiasaan agama Kristen Protestan yang ada di gereja saya. Gereja saya yaitu Gereja Kanan Pekantolan. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini, gereja tidak seperti biasanya untuk bisa aktif melakukan ibadah. Sebelum memasuki gereja, jemaat terlebih dahulu mencuci tangan serta menggunakan sabun pada tempat yang sudah disediakan oleh gereja dan mengeringkan tangan. Sebelum memasuki gereja, akan ada beberapa proses yang akan dilalui, antaranya yaitu yang pertama, petugas akan cek suhu jemaat yang akan memasuki gereja. Apabila suhu di bawah 37,5 derajat, jemaat diperbolehkan untuk mengikuti ibadah. Namun sebaliknya, jika jemaat yang memiliki suhu setelah dicek di atas 37,5 derajat, jemaat tidak diperbolehkan untuk masuk, akan tetapi akan dibawa ke tempat yang untuk ngecek lebih dalamnya lagi. Yang kedua, sebelum masuk, jemaat akan disemprotkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, di dalam gereja, jemaat tetap melakukan jaga jarak, yaitu minimalnya 1 meter untuk demi menghindari. Seluruh petugas jemaat akan diajak bersama-sama membacakan doa pengakuan Bapa Kami yang di sorga. Yang keenam, warta jemaat selama 1 minggu. Yang ketujuh, doa syafaat diajak oleh seluruh anggota jemaat.
Yang ke-8, KOR Pemuda-Pemudi. Yang ke-9, jemaat bernyanyi. Setelah melakukan jemaat bernyanyi, jemaat diundang untuk bangkit berdiri untuk bersama-sama membacakan doa iman rasuli. Yang ke-10, membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan ini yang dilakukan hanya song leader saja, namun jemaat yang lainnya membaca di dalam hati. Yang ke-11, KOR ibu-ibu. Yang ke-12, KOR bapak-bapak. Yang ke-13, persembahan. Yang ke-14, bernyanyi. Yang ke-15, penutup sambil membacakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menurut kita percaya rohani agama Kristen, yaitu doa Bapa Kami. Setelah ibadah selesai dilakukan, jemaat tidak diperbolehkan salam-salam kepada sesama jemaat untuk demi menjaga kontak fisik. Namun jemaat hanya membuat tangan seperti ini dengan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lalu jemaat diperbolehkan pulang untuk rumah masing-masing. Demikian presentasi saya hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan kebiasaan ibadahnya Mbak Esvina Gloria, dipersilahkan. Mbak, tadi dari awal sampai akhir berapa lama Mbak untuk ibadahnya yang dari minggu itu? Mulai dari lonceng masuk sampai tadi tidak bersalam-salaman. Gimana Pak? Berapa lama dari masuk gereja sampai selesai ibadah? Slide-nya ya Pak? Bukan, misalkan masuk gereja jam 7 pagi, keluar nanti jam 11 siang. Oh, kalau tempat kami Pak masuk gereja itu pada jam 10.30, pulangnya jam 12, kadang jam 12.20, kadang jam 12.40, tergantung Pak. Berarti sekitar 2 jam ya? Oke, silahkan kalau ada pertanyaan ke Mbak Esvina. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Mbak. Ya, mau bertanya sama apa tadi namanya? Sama Mbak Esvina. Nah, itu kan tadi tata ibadah di gereja ya. Saya juga Kristen gitu kan. Jadi sudah kayak udah biasa gitu, udah tahu juga. Nah, yang saya tanyakan itu kayak kebiasaan di tempat Mbak tuh kayak gimana sih? Kalau contohnya pas hari Paskah, kalau tempat saya tuh biasanya kayak cari telur Paskah gitu. Nah, kalau kebiasaan pas hari-hari besar di tempat Mbak Esvina gimana? Boleh di-sharing gitu? Kasih. Tanyanya bagus ya. Terima kasih Mbak Rosarida. Silahkan Mbak Esvina. Iya Kak, makasih pertanyaannya Kak. Kalau sebelum COVID ini ya Kak, itu pertanyaan Kakak hari besar sebelum COVID atau sesudah COVID-nya ya Kak? Dua-duanya Kak. Kalau di tempat kami itu ya Kak, yang ibadah itu hari besar sebelum COVID, seperti Paskah, Natal gitu kan Kak, itu tetap berlangsung dilaksanakan gitu kan Kak. Bahkan rame untuk dari pihak keluarga lain pun datang untuk ke gereja kami beribadah gitu kan Kak. Kalau setelah COVID ini hari besar gitu tidak ditiadakan gitu Kak. Kalau yang ditiadakan pun itu seperti Natal, kalau kita orang Kristen kan Kak, biasanya itu Natal dibeda-bedakan ya Kak, Natal anak-anak, Natal muda-mudi, sama bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan Kak. Kalau sekarang ini sejak COVID ini disatukan gitu Kak, baik itu Natal umum, Natal anak-anak, Natal muda-mudi, sama P2MI gitu Kak. Hari Paskah pun biasanya yang tadinya ada kegiatan pertandingan gitu untuk memperingati Hari Paskah, sekarang yang ada cuma mencari telur saja Kak. Mencari telur itu pun biasanya kan dikasih waktu banyak gitu Kak, sampai ada 2 jam. Sekarang dikasih waktunya untuk singkat gitu, untuk demi menjaga kontak fisik, karena kan semakin lama semakin banyak yang datang
untuk mencari telurnya gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Pak, boleh ngasih tanggapan gitu nggak, Pak? Silahkan, kita diskusi aja santai. Iya. Contohnya kan kalau kita pasca kan biasanya tuh itu kan hari kemenangan buat kita toh. Nah, itu tuh kegiatan apa sih yang maksudnya tuh yang saya tanyakan tadi kegiatan-kegiatan atau permainan apa sih yang biasa dilakukan di tempat Kakak gitu. Contoh kalau kami nih pasca cari telur pasca gitu kan tadi udah dijelasin juga. Contoh pas Natal juga atau pas tahun baru. Mungkin kalau bahasa Bataknya kalau mau tahun baru dibilang Marbinda. Tapi kalau untuk bahasa Indonesianya itu kayak kurban gitu. Kalau di tempat Kakak gimana sih tradisi-tradisi permainannya gitu atau keseruan-keseruannya gitu? Oh, kalau itu saya nggak bisa jelaskan, Kak, karena kalau tahun baru atau apa gitu, saya nggak berada di kampus saya sendiri, Kak. Oh, gitu gitu, Kak. Ya, Terima Kak. kasih. Terima kasih, Kak. Makasih Mbak Esvina. Itu kalau di Islam mungkin kalau pas hari raya itu ada bagi-bagi uang, bagi-bagi angpau. Kalau di sana ada nggak Mbak? Kalau di gereja ya, Pak, cuman berprestasi aja dikasih penghargaan gitu, Pak. Oke, Kalau oke. kurban bagi-bagi kurban gitu, saya kurang tahu, Pak. Oke. Oke, makasih Mbak Esvina. Kita beri close. Oke. Baik, kita pindah ke siapa ya? Yang di Lampung mana Lampung? Lampung siapa Lampung? Saya, Pak. Silakan, Mbak Mirda. Mbak Mirda jadikan co-host dulu. Izin yang dijadikan co-hostnya yang satunya Mbak Mirdanya ada 2 ini dari laptop sama HP. Jadikan co-host semua aja, Mel. Udah saya jadikan co-host semua ya, Kak Mirda. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Apakah sudah terlihat, Pak? Ini masih terlihat bagian Zoom-nya, Kak. Ini sudah ya? Ya, sekarang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mirda Hamida dari Universitas Lampung. Asal saya dari Lampung. Sini saya akan menjelaskan tradisi keagamaan masyarakat Lampung. Jadi untuk yang setahu saya, karena saya memang bukan asli suku Lampung, di Lampung itu ada upacara Gawi yang pertama. Nah, jadi upacara Gawi ini untuk memperingati rasa syukur. Jadi kalau ada pernikahan, kelahiran, terus ada hal-hal yang sifatnya sakral gitu, itu dilakukan upacara selama 10 hari gitu. Jadi dia itu upacaranya itu seperti memperingati ini ya, hari pernikahan gitu dengan membaca ayat-ayat suci seperti itu. Nah, ini biasanya ada persembahan seperti sapi, kerbau, telur, atau amplop yang berisi uang. Untuk upacara ini biasanya tidak sembarang orang yang bisa melakukan, jadi hanya orang-orang tertentu karena harus mengeluarkan uang yang cukup besar gitu, biaya yang cukup besar. Nah, yang kedua itu ada kuhu limau.
Nah, kalau Kuhuk Limau ini untuk memperingati kelahiran bayi atau istilahnya kalau di Jawa itu 7 bulanan gitu. Nah, ini ada 3 tahap, itu ada persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Jadi untuk persiapan, utusan dari keluarga ibu hamil tersebut akan pergi ke toko dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk, purut, dan lain-lain. Terus dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang dilakukan. Pantangan tersebut itu misalnya tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan lain-lain gitu. Terus ini ada tayuhan. Tayuhan itu juga termasuk upacara. Jadi upacara adat yang dilakukan keluarga besar untuk merayakan pernikahan, khitanan, hasil panen yang berlimpah, dan pembangunan rumah. Selain itu, biasanya keluarga besar juga memberikan setehuku atau bahan-bahan mentah. Nantinya bahan tersebut akan dimasak menjadi ngejapang. Nah, ini ada belangiran. Jadi kalau menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Lampung itu mempunyai tradisi mandi bersama yang disebut belangiran. Jadi tradisi ini mereka sebut sebagai penyucian diri. Setelah mandi bersama, biasanya ada pembacaan doa dan makan-makan bersama. Jadi biasanya mereka itu menceburkan diri ke sungai dengan membasuh wajah yang dicampur merang padi yang telah dibakar, bunga, dan jeruk nipis. Ini ada beberapa videonya.
menyampaikan ucapan terima kasih atas Indonesia atas bantuan dan kerjasama, di mana Lampung saya ini hanya untuk membantu, mendorong, meningkatkan agar Lampung ini semakin maju. Nah, itu tadi salah satu videonya. Lalu kita lanjut, yang selanjutnya itu ada ngumbai lawuk. Nah, ngumbai lawuk itu biasanya tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Jadi upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur dari hasil laut yang sudah didapatkan dan memohon keselamatan untuk kedepannya gitu. Jadi biasanya dilakukan setiap tahun oleh masyarakat setempat. Biasanya mereka juga melaksanakan upacara ini di beberapa titik yang berbeda. Lalu juga ada belimau, hampir mirip dengan sebelumnya. Jadi kalau menjelang Ramadan, masyarakat akan melakukan ritual balimau atau mandi dengan jeruk nipis. Selain jeruk nipis, ada bunga kenanga, daun pandan, dan akar gambelu. Bagi masyarakat lokal, ritual ini menjadi wujud pembersihan jiwa dan raga sebelum memasuki bulan Ramadan. Oke, mungkin cukup presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikat ya. Waalaikumsalam. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan berbagi kebiasaan keagamaan dari daerah Lampung. Oke, silahkan. Saya izin bertanya Pak sama Kak siapa tadi? Kak Linda ya. Iya, Mirda, silahkan. Ya Kak, terkait ini tadi video yang Kakak tampilkan itu kan, itu makna dari dalam video itu upacara adat itu secara ininya gimana ya Pak? Maksudnya secara singkatnya lah coba Kakak jelasin dari awal tadi sampai akhir itu kayak gimana gitu Kak, biar lebih jelas kan. Itu aja sih Kak. Dari upacara tadi ya. Ya, jadi itu namanya upacara belangiran. Tapi jujur kalau saya sendiri juga belum pernah ikut karena ini biasanya suku Lampung yang ikut ya. Jadi upacara belangiran tuh sebelum memasuki bulan suci Ramadan, biasanya masyarakat di situ mengadakan kayak suatu agenda besar gitu bersama-sama. Jadi mereka itu seperti upacara di awal, lalu membaca doa dan kayak mandi bersama gitu. Jadi biasanya gadis-gadisnya mulai dan menghanainya itu biasanya mandi sebagai syarat itu tadi. Itu ada beberapa yang dimasukkan gitu. Misalnya ada padi yang dibakar, bunga, dan jeruk nipis itu tadi. Mereka membasuh wajah mereka dengan air tersebut gitu. Jadi biasanya nggak semua masyarakat. Jadi ada beberapa misalnya mulai menghanai yang kayak gadis kalau di Jawa itu kayak gadis bujangnya gitu yang masuk ke dalam sungainya gitu. Yang di video tadi yang ada masuk yang ini ya Kak, yang kayak menari gitu dalam air ya Kak, di sungai kecil itu ya? Iya, yang tadi itu. Oke. Jadi itu cuman anak gadis gitu yang boleh, kalau orang tua nggak boleh gitu waktu upacara adatnya? Kalau belangiran ini biasanya anak gadis sama biasa. bujang gitu yang jadi wakilnya gitu. Oke. Simbolnya. Jadi sebenarnya nggak cuman dari Islam juga ya, ada juga namanya itu kalau di Hindu itu pesta ogoh-ogoh gitu. Tapi mohon maaf ini tidak saya tampilkan di slide. Jadi pesta ogoh-ogoh itu kayak pesta
Jadi orang Hindu itu membuat patung, sebuah patung raksasa gitu, yang mereka itu kelilingkan ke desa-desa. Jadi dikelilingkan gitu bersama-sama karena cukup besar, jadi digotong bersama-sama gitu. Terus nanti setelah keliling desa dikumpulkan jadi dalam satu desa, misalnya dalam satu lapangan itu untuk dibakar gitu. Itu salah satu dari agama Hindunya, namanya pesta ogoh-ogoh. Kalau yang di video kakak tadi itu memang khusus Muslim ya, sebenarnya adat orang Muslim ya. Kalau yang video tadi kakak tampilkan. Iya Muslim. Jadi kalau di Lampung itu mayoritas Muslim gitu, jarang banget yang ada selain Muslim. Biasanya kalau yang selain Muslim ya bukan suku Lampungnya gitu. Kirain tadi ada dari agama lain juga. Soalnya tadi ada kayak perempuan gitu kan, baris juga, entah itu cuma nonton atau ikutan, nggak pakai jilbab kayak gitu kan. Jadi saya kira, oh entah ini lain-lain ininya kan. Iya. Itu aja sih Kak. Thank you Kak. Iya. Oke, terima kasih Mas Herimansyah sudah bertanya. Silakan yang lain. Kak, aku mau nanya, Kak. Silakan Izin Kak bertanya. Rosalinda. Ya. Ini kan acaranya ini kayak ada mandi gitu kan, Kak. Tempatnya ini khusus dibuat untuk acara atau memang ada tempat nanti yang mau acara mau pilih di mana gitu, Kak? Ini khusus, ini tempatnya ini yang khusus atau gimana, Kak? Tempat mandiannya ini. Oh iya. Biasanya khusus sih, maksudnya nggak sembarang tempat bisa dipakai untuk acara ini. Jadi dipilih gitu dalam suatu daerah yang biasanya mayoritas suku Lampung gitu. Gitu ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, Ya. memang ya mungkin saya bantu ya Mbak. Untuk tempat-tempat biasanya kalau di Semarang itu dikhususkan di kalau yang upacara-upacara gede itu di sekitar balai kota atau gedung wali kota. Kemudian kalau yang tadi sesaji untuk monyet tadi ya itu di Gua Kreo. Jadi di tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas dan biasanya tempatnya itu luas itu loh, sehingga orang lain yang berkunjung ke sana juga bisa memoto, bisa membuat video. Jadi lebih mungkin muaranya nanti supaya keseniannya juga terangkat. Kemudian objek wisatanya juga bisa terkenal sehingga mendapatkan tujuan wisata baru di kota itu kayak gitu. Gitu ya Mbak Firda ya? Iya, iya benar Pak. Iya sama berarti. Oke, mungkin cukup ya untuk Mbak Mirda. Kita close ya untuk upacara keagamaan atau berbagi kebiasaan agama dari daerah Lampung. Ya kita beri aplaus untuk Mbak Mirda. Presentasinya luar biasa. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Oke. Mulai di itu ya, di apa namanya? Oh boleh. Mana? Bacakan. Oh ya. Di rekap. Oke. Izin bertanya kepada Kak Mirda, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Belangiran dan Balimau dilakukan saat menjelang bulan Ramadan. Pertanyaan dari Kak Nurul Apriani, pada umumnya di Lampung lebih dahulu mengadakan acara Belangiran atau Balimau dulu Kak, karena keduanya sama-sama mandi, maka perbedaannya seperti apa? Silakan Kak Mirda. Iya, mohon maaf tadi terputus. Jadi duluan mana gitu ya? Kurang lebih hampir sama. Jadi Balimau sama Belangiran itu. Jadi mungkin kayak sebutan untuk beberapa desa yang berbeda gitu. Jadi kalau desa ini biasanya nyebutnya Balimau, yang satu Belangiran gitu. Jadi beda gitu. Nggak dua-duanya dilaksanakan dalam satu dalam satu daerah gitu, Kak. Oke,
Oke, Cuman terima beda kasih. istilah gitu ya Kak Mirda ya. Iya, hampir sama, cuman beda istilah gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Mirda. Eh, yang dari mana? Ya, silakan. Dari Makassar, siap? Saya Pak, tapi laptopku bermasalah Pak. Tidak Kenapa bisa bermasalah, Ji? Iya Pak, udah tahu. Gara-gara buat proposal kayak capek nih Pak, mau istirahat. Terus bisa di slide Suji? Ya, tidak bisa. Apa kecil Ki Pak kalau HP? Atau bisa Ji Pak, coba saya dulu. Iya, dicoba dulu, Ji. Di Pak. Saya belum bisa share screen karena belum jadi co-host, Pak. Ya, sebentar Kak. Iya. Sudah ya Kak Salma. Oke, kita mulai dari HP-nya bagus sekali nih, bisa share yang kayak gini, keren. Ayo, silakan dimulai. Udah kelihatan, Pak? silakan Sudah. siapa? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Salna Nurrahma dari Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebiasaan keagamaan di Sulawesi Selatan, khususnya yaitu agama Islam. Ya, baik, di sini ada sedikit pengantar mengenai keragaman adat dan tradisi Nusantara itu bersifat dinamis dan berakulturasi dengan berbagai aspek. Salah satunya yaitu ajaran agama. Untuk Sulawesi Selatan sendiri yang masyarakatnya dominan beragama Islam, terlahir sebuah tradisi atau kebiasaan yang melekat berdasarkan dengan ajaran agama Islam. Berpadunya agama Islam dan nilai-nilai tradisi turut terjadi di Sulawesi Selatan, yaitu pada abad ke-16 sejak masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan. Lanjut, adapun kebiasaan keagamaan Islam di Sulawesi Selatan, yang pertama itu makbara sanji, yang kedua suruk maca atau makbaca, yang ketiga itu mapacing, yang keempat itu ammaudu atau Maulid Nabi, yang kelima itu tradisi berziarah, yang keenam itu tradisi memulai mengaji atau dipatama. Lanjut yaitu tradisi malepe atau lebaran, kemudian tradisi perayaan 10 Muharram, dan yang terakhir itu upacara hitanan. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai makbara sanji. Nah, makbara sanji adalah suatu kegiatan di mana kita membaca kitab yang berisi mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW.
Nah, tujuan diadakannya kegiatan Makbalah Sanji ini supaya tetua berharap agar perilaku dan keseharian Rasulullah SAW beserta sahabatnya dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan Makbalah Sanji ini biasanya sering dimulai pada saat malam Jumat. Pada saat malam Jumat selesai sholat maghrib sebelum masuknya waktu sholat isya. Lanjut, yaitu surah baca atau mak baca. Nah, surah baca ini dilakukan sebagai ungkapan doa keselamatan pada leluhur masing-masing keluarga. Nah, di surah baca ini dipimpin oleh sebuah androng atau seorang pemuka agama. Nah, surah baca ini sendiri sering dilakukan pada saat perayaan hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Surah baca ini dilakukan pada saat setelah kita pulang dari sholat Idul Fitri atau semalam sebelum waktu perayaan hari raya. Nah, surah baca ini di mana kita membaca ayat suci Al-Quran, kemudian di situ dihidangkan makanan setelah dilakukannya kegiatan surah baca ini, makanan tersebut kita makan secara bersama-sama. Lanjut, yaitu Mapaci. Nah, Mapaci ini seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, Mapaci ini adalah sebuah tradisi, sebuah kegiatan dalam suatu pernikahan yang gunanya untuk menyucikan diri. Nah, yang seperti teman-teman lihat sendiri, dalam kegiatan Mapaci ini semua benda yang digunakan itu mempunyai makna atau simbol. Ya, seperti yang teman-teman lihat di gambar, di situ ada di bawah sarung itu ada nampak bantal. Tidak kelihatan pak bantalnya karena tertutup sarung. Nah, bantal ini simbolnya yaitu harapan agar pasangan suami istri saling memberi kenyamanan satu sama lain. Selanjutnya itu ada sarung, di bawah daun-daun ini ada sarung. Nah, sarung ini bermakna yaitu bersatunya dua orang dalam satu ikatan. Serta teman-teman lihat ada di sini daun pisang dan juga daun nangka yang memiliki arti agar si pasutri ini dapat bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Kemudian untuk daun nangkanya itu memberi gambaran semoga semua harapan yang diinginkan oleh pasutri ini segera tercapai, seperti itu. Lanjut, yaitu Amaudu atau dalam bahasa Indonesianya itu peristiwa Maulid Nabi. Nah, Amaudu ini dalam masyarakat Bugis Makassar merupakan suatu perayaan besar Islam yang sering diadakan setiap tahun. Adapun rangkaian kegiatannya yaitu Apakaramula. Nah, Apakaramula sendiri ini artinya itu persiapan di mana kita menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan Maulid Nabi ini. Yang kedua itu Amone Baku. Amone ini artinya mengisi. Baku itu artinya wadah atau tempat. Jadi Amone Baku ini kita mengisi wadah itu dengan sejumlah makanan. Kalau makanan kalau khusus di rumah saya Pak, kalau Maulid itu saya isinya itu beras ketan hitam yang sudah dimasak, beras ketan putih, nasi, ayam, nasuliku, pokoknya makanan-makanan khas yang ada di Sulawesi beserta buah-buahan dan juga snack, tidak lupa beberapa telur. Kemudian selanjutnya itu setelah kita amode baku, setelah mengisi baku, ada dibilang amode baku. Nah, amode ini artinya menghias, di mana kita menghias ember-ember tersebut. Seperti yang teman-teman lihat di gambar itu, ada beberapa ember yang di situ telah dihias dengan berbagai macam bentuk. Nah, lanjut, yaitu angantara kanre maudu. Nah, angantara ini artinya mengantar. Kalau kanre itu makanan, kalau maudu itu maulid. Jadi mengantar makanan maulid. Nah, makanan ini diantar ke masjid.
Nah, di masjid itu setelah kita mengantar di masjid ada dibilang panarimang kantre maudu. Nah, panarimang kantre maudu ini ialah orang yang menerima makanan yang kita bawa ini. Terus setelah diterimanya makanan kita, ada yang dibilang akrate, asikir. Nah, maksudnya di sini tuh kita sebelum makanan ini dibagikan, kita berzikir bersama di masjid begitu. Guna zikir ini kita sebagai rasa syukur karena tahun ini kita dipertemukan lagi dengan kegiatan Maulid Nabi. Setelah itu, setelah zikir ada lagi kegiatan pembaca salawat. Nah, kita di sini semua masyarakat yang hadir dalam masjid tersebut, dalam tempat kegiatan Maulid ini, mereka membaca salawat Nabi secara bersama-sama. Mereka juga tadarusan. Dan selanjutnya yaitu patoanang. Patoanang ini makanan-makanan tersebut kemudian disimpan di depan-depan orang sebelum dibagikan. Nah, lanjut itu yang terakhir itu Pak Bageang Kantre Mauru. Maudu maksudnya situ. Pak Bageang Kantre Maudu itu Pak Bageang artinya membagi. Nah, di sini itu setiap semua orang yang hadir di tempat itu mendapatkan makanan. Dari makanan yang telah kita bawa ke masjid itu dibagikan ke orang-orang sekitar. Oke, lanjut. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu kemarin yaitu tradisi ziarah. Nah, tradisi ini biasanya itu dilakukan pada saat setelah melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, tradisi ini juga dilaksanakan pada saat pada saat ada kegiatan pengantin begitu ya. Lanjut. Nah, ini dia salah satu tradisi yang saya suka, tradisi memulai mengaji dan nipatama. Nah, tradisi ini berkenaan dengan memulai mengaji itu maksudnya terkhusus bagi anak-anak yang mengaji kampung. Kalau mengaji kampung itu Pak di Sulawesi Selatan sendiri sistem mengajinya itu khusus menggunakan bahasa Bugis Pak. Beda dengan mengaji yang pada umumnya kayak alif. Kalau mengaji kampung sendiri itu ada bahasa khususnya Pak, khusus bahasa Bugis. Tapi saya tidak tahu Pak karena saya tidak mengaji kampung. Terus lanjut, mengaji kampung ini biasanya dipersyaratkan sebelum memulai mengaji di tuan guru atau para guru mengaji, di mana anak-anak itu diminta untuk membawa pisang beberapa sisir ke rumah sang guru mengaji. Selanjutnya itu nipatama. Nipatama ini maksudnya penutup. Artinya itu setelah anak-anak mengaji tersebut, maksudnya setelah hatam atau menyelesaikan Al-Quran 30 juz, mereka disyaratkan untuk melakukan tradisi mengakhiri suatu kumpulan bacaan dengan hantaran makanan berupa pisang, beberapa sisir, makanan soko atau beras ketan yang di dalamnya terdapat ayam, telur, dan lain sebagainya. Dalam satu kapara itu maksudnya suatu baki yang besar. Begitu Pak. Lanjut, yaitu tradisi Malepe atau Hari Raya Lebaran. Nah, tradisi ini yaitu 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini dikenal dengan secara umum untuk masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu namanya Malepe. Tradisi ini dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam salat Id, yang dimana masyarakat berbondong-bondong setelah melakukan salat Id, masyarakat berbondong-bondong saling mengunjungi satu sama lain sesama kerabat mereka. Kegiatan saling mengunjungi ini dinamakan dengan asyara. Nah, tradisi ini juga asyara di sini juga kita mendapatkan ada namanya THR Pak di situ. Dalam asyara ini setiap orang yang mendatangi satu rumah itu mereka diberikan THR atau paling tidak dikasih makanan atau
dibungkuskan makanan untuk dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, lanjut dalam tradisi Malepe ini biasanya di situ ada makanan berupa burasa, mandura, atau ketupat, dan beberapa sajian makanan ayam dan bandeng. Seperti yang teman-teman dapat lihat di gambar, itu merupakan makanan-makanan khas Sulawesi Selatan yang ada pada saat kegiatan tradisi Malepe. Oke, lanjut yaitu tradisi perayaan 10 Muharram atau Asyura. Nah, kebiasaan ini pada saat 10 Muharram itu masyarakat Sulawesi Selatan itu mempunyai kebiasaan yaitu membeli perabotan rumah tangga. Maksud dari kegiatan untuk maaf Pak, azan aku dengar. Oke Pak, lanjut nih. Maaf, azan tadi Pak, aku dengar. Oke. Lanjut. Aku dengar Ibu pakai headset Kak. Lanjut yaitu tradisi 10 Muharram atau Asyura. Nah, tradisi ini di mana masyarakat Sulawesi Selatan itu mempunyai kepercayaan pada tanggal 10 Muharram itu membeli perabotan rumah tangga. Nah, mereka percaya dengan membeli perabotan rumah tangga ini, maka mereka akan memperoleh keberkahan dengan adanya perabotan rumah tangga tersebut. Nah, pada tradisi 10 Muharram ini, ada pun makanan yang wajib ada, yaitu namanya pecak sura. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di wadah warna hijau itu namanya pecak sura. Nah, untuk orang Bugis sendiri, pecak sura ini dilambangkan terutama untuk gadis. Bagi gadis yang membuat pecak sura ini, maka barang siapa yang membuat pecak sura secantik maupun seenak mungkin, maka dia dipercaya bahwasanya jodoh gadis tersebut akan cepat datang, seperti itu. Lanjut yaitu teman-teman dapat lihat di sini ada bubur warna coklat, di sini namanya bela pituntupa. Bela pituntupa ini maksudnya bubur kacang hijau dengan 7 macam isian. Ada isinya berupa nangka, pisang, beras ketan hitam, beras ketan putih, beras, kacang hijau, dan juga labu. Lanjut yaitu upacara hitanan. Nah, upacara hitanan atau pengislaman merupakan upacara yang dilaksanakan sebagai pelengkap dalam daur hidup masyarakat Bugis Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat anak laki-laki berusia 13 tahun dan untuk anak perempuan itu dilaksanakan pada saat berusia 5 sampai 7 tahun. Nah, kegiatan pengislaman untuk laki-laki ini disebut dengan masunna, sedangkan untuk kegiatan keislaman bagi perempuan itu disebut dengan makate. Nah, kegiatan ini di kegiatan pengislaman ini terdiri dari kegiatan barasanji, mak baca, kemudian ada juga kegiatan makan bersama untuk kegiatan hitanan ini. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini lengkap sekali ya. Ini keren ini ya. Ada semuanya makanan semua tadi. Mantap Pak. Iya, saya jadi lapar ini. Mantap mentong. Iya Pak. Iya, coba silakan kalau ada pertanyaan terkait berbagi upacara keagamaan ya dari daerah Sulawesi Selatan. Silakan. Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak Dwi. Kak Salna terkait tadi Kak yang pas 1 Muharram, kegiatan 1 Muharram.
10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Ya. Ya. Itu Kak yang makanan tempat hijau itu isinya apa aja Kak kalau boleh tahu? Pecak surah. Di sini beras dimasak dengan yang putih ini kan bubur. Tapi kan kalau bubur itu air biasa. Nah, kalau pecak surah sendiri itu berasnya dimasak dengan santan. Dengan kadar air yang banyak sehingga menjadi bubur. Kemudian yang warna hijau, kuning, dan pink itu telur dadar dikasih pewarna makanan. Terus yang ada warna coklat-coklat ini merupakan suiran dari ikan dan juga ayam. Biasa di pecak surah ini juga ada udang dan juga kerupuk yang digoreng itu Kak. Tapi di sini kurang Kak, nggak lengkap. Iya. Terkait sama yang ini yang bubur itu satu lagi, kalau di tempat kami itu Pak bubur Asyura dia 10 jenis Pak isinya Pak. Kalau di sini 7 Kak. Kalau tempat kami itu 10. Ya, isinya kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, ada pulut juga gitu. Pokoknya dia 10 jenis. Jadi Mbak Widya dari mana? Labuan Batu Pak, Labuan Batu. Oke. Sumatera Utara. Gitu. Jadi beda ya, ini ada 7 macam, di Labuan Batu ada 10. 10 macam Iya. Oke. Tadi Kak Salma, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, silahkan ada yang tanya lagi. Bertanyalah guys. Itu tadi yang Saya ingin bertanya. oh ya, silahkan Mbak Rosari. Untuk Kak Salma ya, saya ingin bertanya di tradisi perayaan 10 Muharram. Nah, tadi kan ada dikatakan di situ membeli perabotan rumah tangga. Nah, kenapa membeli perabotan rumah tangga? Nggak bisa diganti dengan yang lain gitu? Terima kasih Kak, itu aja. Bisa Kak membeli bahan yang lain kayak, tapi membeli yang lain itu kayak rumah, mobil, tetapi dipercaya Kak di Makassar sendiri itu lebih baik membeli perabotan rumah tangga, karena dengan membeli perabotan rumah tangga itu, rumah tangga kita itu akan mendapatkan keberkahan Kak. Seperti itu Kak, kepercayaan yang ada di sini. Karena kan kalau beli rumah tidak mungkin kan tidak semua orang yang bisa. Jadi sebaiknya membeli perabotan rumah tangga saja Kak, seperti itu. Itu wajib nggak Kak dibeli setiap tahunnya gitu? Itu kan setiap tahun harus beli gitu. Wajib Kak. Tetapi di sini semampu kita saja. Kan perabot di sini tidak yang dibilang harus harga yang sekian. Meski perabot di sini biar beli 1 sendok saja sudah dipercaya dapat misi keberkahan begitu. Tidak perlu membeli barang-barang yang besar. Setidaknya kita membeli 1 begitu Kak. Beli piring 1 boleh nggak Mbak? Ya. Beli piring 1 gitu? Iya bisa Pak. Oh bisa, ya. Iya. Bayangan kita tuh perabot tuh kayak lemari, TV, tidak, gitu, kitchen set gitu ya. Jadi mahal-mahal. Itu namanya ternyata memaksakan keadaan. Oke ya, jadi cukup beli sendok atau piring atau mangkok. Oke, mantap ya ini ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Oke guys. Saya tertarik yang tadi Mbak, yang duduk di bantal itu Mbak. Yang mana Pak? Yang ada cewek, ada daun nangka, apa itu? Oh, mapaci. Iya, mapaci. Iya, yang ada cewek cantiknya. Nah, ini Masya Allah. Mas Hadi juga suka ini mapaci. Ini upacara waktu apa ini Mbak? Pernikahan Pak. Semalam sebelum ijab kabul Pak. Woi, semalam sebelum ijab kabul. Bukan sebelum malam pertama ya? Bukan Pak. Sama Pak. Oh sama ya? Sebelum malam pertama. Ya betul. Oke. Oke. Ini berarti mapaci ini istilahnya seperti apa ya? Bisa dijelaskan lebih detail nggak yang adatnya bagaimana? Apakah setiap
pernikahan harus ada mapacinya gitu. Iya Pak, kalau di Sulawesi Selatan sendiri suku Bugis dan Makassar itu wajib di setiap semalam sebelum. Halo. Iya Pak. Jadi mapaci ini wajib Pak bagi suku Bugis dan Makassar, terutama untuk anak suku Bugis dan Makassar. Kegiatan mapaci ini wajib ada semalam sebelum akad Pak, di mana mapaci ini merupakan kegiatan untuk membersihkan diri, menolak bala, karena di kegiatan mapaci ini ada Pak dinamakan masikir, mengaji bersama, mapatema. Di situ Pak, seperti yang Bapak lihat tadi saya jelaskan di sini, kegiatan mapaci ini merupakan kegiatan untuk pengharapan para bagi pasutri untuk kedepannya Pak, seperti itu. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya dengan ada daun nangka sebagai gambaran mudahnya tercapainya semua harapan yang diinginkan bagi pasutri itu sendiri Pak, seperti itu. Oke, terus Mbak Salna kapan ini melakukan mapaci? Nanti Pak kalau jodoh sudah datang. Oke, ya. Ya, kita doakan jodohnya segera datang. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Sudah, ayo guys. Oke. Cukup? Oke, kalau cukup tidak ada pertanyaan ya, kita beri aplaus untuk Mbak Salna ini dari Sulawesi Selatan ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Lengkap ya, ada bermacam-macam upacara. Saya tutup ya Pak. Oke, silahkan yang lain dari daerah yang belum mana ini? Saya Pak. Silahkan, siapa? Helen Pak. Helen, ya, silakan Helen. Jadikan Boleh co-host. dijadikan host Kak. Ya. Jadikan co-host Kak Melisa. Sudah Kak Helen. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Sudah nampak? Oke, sudah. Selamat siang Bapak dosen, selamat siang Kak Melisa, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya bernama Helen Evriani Pasaribu akan menjelaskan tradisi agama di Sibolga. Nah, di Sibolga itu ada 3 agama. Yang pertama itu tradisi agama Islam. Yang pertama itu tradisi turun karai, merupakan siklus kelahiran memperkenalkan si anak untuk pertama kalinya menginjakkan kaki ke tanah. Di dalam tradisi turun karai ini juga terdapat beberapa nasihat-nasihat yang disampaikan dalam berupa nyanyian ayun-ayun tajak di mana ditunjukkan kepada sang anak yang usianya 40 hari setelah kelahiran. Nah, yang kedua itu tradisi mandi berlimau. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, umat muslim menggelar tradisi mandi limau. Tahun lalu tradisi ini sempat dilarang karena masih pandemi, tapi tahun ini belum ada instruksi dari Bupati. Mandi limau sudah menjadi tradisi umat muslim di Tapanuli Tengah sejak lama. Masyarakat di sana biasanya menyebut dengan momen balimau-limau. Umat muslim beramai-ramai mendatangi sungai. Menurut Syahriwal, mandi limau sudah dilakukan umat muslim di Tapanuli Tengah sejak ratusan tahun lalu. Dan tradisi itu disebut merupakan warisan budaya Hindu. Nah, yang kedua itu tradisi agama Protestan. Yang pertama itu Hari Raya Paskah. Paskah merupakan perayaan terbesar hari besar agama Kristen. Karena disinilah Yesus berhasil bangkit dari maut. Sebelum memperingati Paskah, umat Kristiani akan mengikuti ibadat hari suci terlebih dahulu. Adapun makna Paskah bagi umat Kristiani antara lain. Yang pertama itu kalau hari Paskah itu ya kalau bagi agama Protestan Yesus bangkit. Nah, di sini
Pasca identik, kan banyak orang yang di luar sana, kenapa sih pasca itu lebih identik kepada telur pasca? Nah, orang Kristen Mesopotamia yang pertama kali mempelopori membagikan telur kepada orang lain pada perayaan Pasca untuk mengingatkan kebangkitan Yesus Kristus. Setelah itu, telur dihiasi mulai populer, kebanyakan dilukis berwarna merah dan hijau. Makna dari merah itu yakni melambangkan warna darah Yesus Kristus. Nah, telur paskanya bisa dilihat di gambar ini ya. Oke, lanjut yang kedua itu Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Hari ini yang dirayakan setelah 40 hari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari maut. Peristiwa ini disaksikan sendiri oleh murid-muridnya. Yesus yang terangkat ke surga dan tiba-tiba menghilang karena tertutup oleh awan. Sebelum terangkat ke surga, Yesus berperan kepada murid-muridnya untuk segera menjadi saksi Yesus dan memberitakan Injil. Nah, yang ketiga itu Hari Raya Natal. Kata Natal berasal dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Ya, Natal diperingati sebagai hari lahirnya Yesus Kristus ke dunia. Diperingati setiap tahunnya pada tanggal 25 Desember. Natal menjadi perayaan krusial karena makna hari Natal itu sendiri. Sebelum hari Natal tiba, umat Kristiani akan melakukan serangkaian kegiatan, contohnya seperti pertama itu menghias rumah dengan pernik Natal, menjadi hal yang wajib untuk menyambut hari Natal. Pohon Natal, lampu Natal, bel, bola-bola salju, dan boneka Sinterklas menjadi aksesoris penting saat perayaan Natal. Nah, inilah gambarnya. Nah, di sini tradisi agama Katolik sama tradisi agama Protestan sama, tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik tradisi saya, yaitu tradisi agama Katolik. Tradisi Gereja Katolik merupakan tradisi yang berasal dari para rasul, yang meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus dan yang mereka dengar dari Roh Kudus. Di dalam Gereja Katolik, banyak sekali tradisi-tradisi yang kita hidupi sampai saat ini. Salah satunya yaitu tentang tradisi devosi kepada Bunda Maria. Praktik devosi kepada Bunda Maria menjadi salah satu tradisi khas Gereja Katolik yang membedakannya dengan gereja lain. Nah, di sini ada seputar praktik devosi Maria. Bulan Mei dan Oktober adalah bulan yang dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria. Ada banyak bentuk devosi atau penghormatan kepada Bunda Maria, mulai dari doa rosario, litani, Bunda Maria berziarah, dan lain sebagainya. Dalam praktik devosi Maria ini agaknya perlu diperjelas juga beberapa hal yang kadang membuat kita merasa ragu-ragu, terlebih bila mendapat serangan dari pihak lain. Nah, banyak dari luar sana, banyak mengatakan, kenapa sih Gereja Katolik itu menyembah patung? Kenapa sih Gereja Katolik itu ada patung Bunda Maria sama Yesus Kristus? Nah, inilah salah satu tuduhan orang luar terhadap doa di depan patung Bunda Maria. Bukankah kalau melarang kita membuat patung dan menyembahnya? Tentu saja. Patung Bunda Maria tidak kita maksud untuk disembah. Bukankah tanpa patung Bunda Maria pun kita masih bisa berdoa pada Bunda Maria? Hanya saja sebagai manusia, imajinasi dan konsentrasi kita akan lebih terbantu. Manakala ada patung, kita akan lebih mudah membayangkan pribadi Bunda Maria. Nah, di sini saya akan meluruskan, sebenarnya orang Katolik itu bukan menyembah patung, tetapi menghormati dan menghargai mereka, yaitu Bunda Maria dan Yesus Kristus. Nah, yang selanjutnya itu ada tradisi Katolik, ada orang yang bilang gini kepada Katolik, kenapa sih tidak berdoa langsung kepada Tuhan Yesus? Kenapa sih langsung harus berdoa kepada Bunda Maria? Nah, manakala mempunyai wujud atau niat khusus, mau ujian, cari pekerjaan, menikah, dan sebagainya, biasanya kita meminta orang lain, entah itu teman, orang tua, nenek, kakek, bahkan leluhur, untuk turut mendoakan kita. Padahal mereka dan kita sendiri pun masih sering berdosa, yang menyebabkan suara kita tidak didengar di tempat yang maha tinggi. Kalau pada mereka yang masih berdosa saja kita mohon didoakan, kenapa kita tidak memohon pada Bunda Maria juga? Memang bukan Bunda Maria yang mengabulkan doa kita, tetapi Tuhan sendiri. Dalam devosi Maria, kita meminta Bunda Maria berkenan turut mendoakan kita. Doa Bunda Maria ini seakan menggarisbawahi apa yang kita mohon. Niscaya, apa yang digarisbawahi oleh Maria akan diperhatikan oleh Yesus putranya sendiri.
Nah, yang selanjutnya ada itu doa novena. Nah, novena ini yang artinya 9 adalah berdoa selama 9 hari berturut-turut untuk memohon suatu wujud khusus. Tradisi doa ini menirukan keadaan gereja perdana dan Bunda Maria yang berdoa 9 hari yang menantikan kedatangan Roh Kudus. Semangat dari doa novena adalah berdoa tak kunjung putus, seperti janda miskin yang terus mengetuk pintu hakim yang tidak benar. Maka yang terpenting dalam doa novena ini adalah sikap berdoa yang terus-menerus, bukan takyul jam doa. Bukankah masih ada yang beranggapan keliru bahwa doa novena harus didoakan pada jam-jam tertentu? Tidak boleh diubah-ubah, yang terpenting bukan jam berapanya, artinya bisa diubah, melainkan semangat berdoa tak kunjung putus. Nah, yang ini yang tradisi hari Paskah pada Katolik. Sebenarnya di dalam Katolik ada hari Paskah, di Protestan juga ada hari Paskah, tetapi ada sedikit perbedaannya kepada Katolik. Yang pertama itu Rabu Abu. Nah, Rabu Abu ini adalah perayaan untuk mengawali masa Prapaskah. Perayaan ini merupakan awal pembaharuan, introspeksi, serta pertobatan diri dengan berpuasa dan berpantang. Maksudnya berpuasa dan berpantang itu dalam agama Katolik ada berpuasa selama 40 hari. Nah, berpuasa itu bukan seperti saudara kita Muslim, dari subuh sampai berbuka tidak makan, tidak minum ya. Nah, di sini Katolik berpuasa itu makan tetapi secukupnya. Misalnya kita makan 1 piring nih, dikurangi jadi setengah piring gitu. Kayak misalnya kita jajan 5.000 per hari, dikurangi jadi 2.000. Nah, sisa dari 5.000 itu kan 5.000. Biasanya kita jajan 5.000, nah dikurangi 2.000, jadi sisanya 3.000. Nah, 3.000 ini kita sisihkan untuk nanti pas hari Paskah kita menyumbangkan uang itu kepada anak yatim piatu, bisa ke gereja gitu. Nah, maksudnya berpantang kita setiap hari Jumat kami tidak bisa makan daging, dan juga berpantang dalam melakukan hal-hal jahat gitu, kayak mencibiri orang lain, membenci orang lain. Kami di sini berpantang maksudnya setiap hari Jumat. Nah, yang kedua ini Minggu Palma. Minggu Palma adalah hari peringatan dalam liturgi gereja Kristen yang jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Perayaan ini merupakan merujuk pada masa Yesus diarak masuk ke kota Yerusalem sebagai seorang raja. Nah, ini yang daun yang dipegang mereka ini disebut daun daun palem. Itu disebut daun palem. Nah, yang ketiga itu ada Kamis Putih. Ini gambar yang Kamis Putih ini itu kalau peribahasa di Katolik itu tubuh dan darah Yesus Kristus, maksudnya tubuh itu ada roti. Roti itu bukan terbuat dari daging Yesus, enggak. Nah, ini ada anggur. Anggur itu ya maksudnya darah gitu. Sebenarnya bukan darah tapi disebut anggur gitu. Nah, ini tubuh dan darah roti dan anggur ini dikirim dari Vatikan oleh Paus. Nah, Kamis Putih ini merupakan hari yang mengawali Pekan Suci Paskah dalam liturgi Kristen Katolik. Perayaan ini merujuk pada perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus pada murid-muridnya. Nah, sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan kepada murid-muridnya. Makanya disebut Kamis Putih. Dan yang keempat ini ada Jumat Agung. Jumat Agung ini merupakan hari peringatan penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Dikisahkan bahwa pada Jumat Agung Yesus berdoa dan menyerahkan segala keputusan hidupnya ke dalam tangan Allah Bapaknya. Nah, wafatnya kalau Jumat Agung itu ritualnya kayak kami agama Katolik itu mencium ada patung Yesus Kristus disalibkan. Nah, ritualnya kami mencium kaki Yesus per orang gitu, maju ke depan. Nah, yang kelima itu Sabtu Suci, yang merupakan hari terakhir dalam Pekan Suci yang dirayakan oleh orang Kristiani sebagai persiapan perayaan Paskah. Sabtu Suci ini memperingati hari pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur
setelah pada wafat di kayu salib pada Jumat Agung. Nah, yang keenam itu ada Minggu Paskah. Minggu Paskah menjadi puncak perayaan dari serangkai perayaan yang dilaksanakan sebelumnya. Pada hari ini, Yesus berangkat pada hari ketiga setelah disalibkan, yang menjadi salah satu peristiwa paling sakral dalam hidup Yesus. Paskah pun menjadi konfirmasi penuh atas semua ajaran Yesus. Ia membuktikan bahwa dirinya anak Allah dan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Nah, sekian penjelasan saya tentang tradisi agama di daerah saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mau lihat Teh Horas. Mau lihat Teh Horas, Bah. Mantap sekali. Yo, silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan... Oke, silakan Mas Heri. Silakan. Horas dulu, salam dulu. Horas, Bah, gitu. Horas, Kak Helen. Horas, Bang. Oke, jadi tadi tentang itu ya, apa namanya, hari Rabu Abu ya namanya tadi ya? Iya, Bang. Nah, itu kan kakak bilang tadi ada kita menyisihkan gitu ya, ibaratnya kalau kita makan satu hari. Iya, Bang. Berpuasa dan berpantang itu namanya. Ya, kalau kita berjajan gitu ya, jajan itu ibaratnya kalau kita mau menyisihkan itu di hari itu aja atau ada waktu yang ditentukan, misalkan 1 minggu sebelum ini atau 1 bulan sebelum Rabu kayak gitu, atau di hari Rabu itu aja gitu kan? Oh, terima kasih Bang. Nah, di sini soal menyisihkan uang jajan gitu, itu bukan cuma hari Rabu aja, melainkan kami kan berpuasa 40 hari. Nah, sampai 40 hari itu kami menyisihkan gitu. Tiap hari selama 40 hari. Nah, setelah pas udah dapat hari Minggu Paskah, nah di situ kami akan kayak misalnya saya kan Bang, saya diajari sama orang tua itu buat celengan. Nah, dalam celengan itu kayak misalnya dikasih orang tua 10.000 per hari uang jajan nih. Nah, jadi saya cuma jajani 2.000. Nah, sisanya itu saya masukkan ke celengan. Nah, setelah 40 hari setelah mendapatkan Minggu Paskah, nah saya bongkar lalu saya berikan kepada gereja gitu, Bang. Artinya 40 hari itulah ya masa yang Iya, Bang. Oke. Iya, Bang. Ada lagi teman-teman? Oke, silakan. Ada pertanyaan buat Mbak Helen terkait dengan ini tradisi hari Paskah ini Katolik? Oke, Mbak Helen, ini saya tertarik terkait dengan puasa tadi yang Kamis Putih ya. Kalau Muslim itu kan puasanya di Ramadan dari subuh sampai maghrib itu kan nggak boleh makan ya. Nah, Iya, kalau Pak. Kamis Putih itu gimana? Apakah sama atau bagaimana? Kalau berpuasa itu Pak mulai hari Rabu Abu Pak. Oh, Mulai abu itu dibuat ke dahi kita Pak. Di situ kita udah mulai masuk berpuasa dan berpantang Pak. Terus cara puasanya gimana Mbak? Apakah nggak boleh makan minum? Boleh Pak. Sebenarnya cara berpuasa itu misalnya 3 kali dalam sehari memang makan Pak. Tetapi secukupnya gitu. Tidak bisa berlebihan. Kayak misalnya kan Pak pagi makan 1 piring nih. Nah, bisa dikurangi setengah piring gitu, Pak. Begitu juga siang hari gitu, setengah piring. Secukupnya aja, Pak. Tidak boleh berlebihan. Itulah. Tapi tetap makan gitu ya? Makan juga, Bang. Iya, makan dan minum kami bisa. Tapi kalau makan itu memang harus secukupnya gitu. Harus dikurangi gitu. Gitu, Pak. Oke. Jadi selama berapa lama Mbak? Maksudnya rentang waktunya kalau Ramadan itu kan 1 bulan. Nah kalau di agama Katolik ini berapa lama? Apakah cukup 1 minggu atau 1 hari? Selama 40 hari Pak. 40 hari ya? Iya Pak, sampai dapat Minggu Paskah. Baru selesai gitu Pak. Oke. Ya mudah-mudahan. Oke silahkan. Ada pertanyaan lagi kah? Kak Melisa, ada yang mau ditanyakan Kak Melisa? Cukup Pak, boten-boten. Boten-boten. Mbak Salna? Aman Pak. Aman, oke. Mbak Dina Oktaviana? Oke, mungkin aman ya. Oke,
Oke, terima kasih. Kita beri applause. Malu ya teh horas, Mbah. Oke, kita Horas, Pak. beri. Ya, horas. Kita beri applause. Yuk. Mungkin terakhir ya, yang Mbak Sri Dewi, silahkan Mbak. Sudah siap belum? Halo Mbak Sri Dewi. Thomas Herimansah ini sudah siap? Baik Pak. Selamat Oke. siang. Saya izin share screen dulu ya Pak. Boleh. Apakah udah kelihatan Pak? Sudah Bang. Oke. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan di kesempatan ini saya akan mempresentasikan kebiasaan agama atau kebiasaan beribadah di daerah saya. Oke, jadi untuk mengawali slide saya ini, saya ingin membacakan salah satu ayat ya di dalam kitab suci Al-Quran yang menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya teman-teman ya, agar manusia itu saling kenal mengenal. Izin saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Oke, artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Suratul Hujurat ayat 13. Oke, kita lanjut. Nah, oke, di awal kita ini ya lihat ada namanya mandi pangir atau marpangir. Jadi kalau di tempat kami itu teman-teman kebiasaan atau apa lah ya kita bilang ya, adat gitu ya dalam keagamaan atau beribadah biasanya paling banyak di bulan puasa sih atau di bulan suci Ramadan kan gitu. Kalau di hari-hari biasa itu jarang teman-teman. Jadi kalau ini mandi pangir ini satu hari sebelum satu Ramadan begitu. Jadi besok jatuh nih bulan puasa kan bulan Ramadan. Jadi satu hari sebelum itu ada namanya mandi pangir atau marpangir ya. Jadi sama kayak itu tadi yang kakak-kakak sebelum tadi, balimau ya namanya ya, mandi di sungai gitu kan. Jadi sama juga kayak di sini gitu. Nah kayak gini. Jadi mandi pangir itu dia ciri khasnya itu ya, bahan-bahannya itu kelihatan ada biasanya itu daun pandan, terus sari wangi. Di sini bilangnya sari wangi. Di sana apa sih namanya di tempat kalian teman-teman? Sama nggak sari wangi? Kalian tahu nggak apa itu sari wangi? Teh.
Nggak tahu. Nggak tahu ya. Teh Sariwangi. Sariwangi teh. Sariwangi ya? Teh. Dia kayak ini ya, bentar kita zoom dulu. Dia kayak daun sereh gitu, tahu sereh ya? Tahu. Agak wangi itu dia, nggak sereh tapi bentuknya kayak gitu. Nggak. Tahu. Daun ya. Ini lebih wangi dia. Jadi daun sariwangi dan apa lagi biasanya? Ini bunganya pinang, tahu ya pohon pinang teman-teman. Tapi bunganya yang masih di dalam ininya, yang masih kuncup begitu, yang belum terbuka, belum mekar bunga pinang itu biasa juga. Terus apalagi yang paling sering itu ini yang paling wajib itu jeruk purut ya teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa mesti jeruk purut, kan nggak boleh jeruk nipis katanya. Jadi kalau udah bulan Ramadan itu harus jeruk purut gitu. Baratnya bahan-bahannya. Kemudian itu semua direbuskan, direbus gitu di kuali kalau di sini kan. Terus itulah yang dibawa ke sungai gitu. Dibawa ke sungai, kita nanti mandikan sama rame-rame kayak gini, ada di gambar yang ini. Itu mandi rame-rame, terus kita mandikan. Nah, sama sih kayak kakak-kakak tadi, bahwasanya kepercayaan orang di sini itu, di tempat kami, bahwasanya mandi pangir ini itu bisa mensucikan diri gitu. Jadi kita percaya bahwa itu bisa menghapus dosa-dosa kita gitu, biar kita suci lagi di awal untuk menyambut bulan suci Ramadan begitu. Terus ada juga yang percaya itu kan direbus ya, kan airnya itu kan jadi kayak pahit gitu, jadi warna hijau lah airnya itu biasanya. Terus ada yang juga yang percaya kalau kita minum airnya itu, walaupun sedikit kan pahit gitu, itu bisa menambah gini stamina kita kalau nanti pas puasanya lebih tahan gitu, jadi lebih tahan haus gitu kan. Jadi banyak orang yang percaya, jadi orang minum itu. Kalau saya memang nggak bisa minum karena pahit gitu kan. Jadi orang minum tuh percaya biar nanti makin kuat puasanya gitu kan, selama 30 hari ke depan kayak gitu teman-teman. Nah, makan sahur. Jadi kalau yang akan saya tampilkan ini sebenarnya yang udah biasa ya, cuman untuk teman-teman yang non-muslim begitu ya, mungkin biar kita lebih jelaskan lagi. Jadi makan sahur ini sebelum memulai ya, biasanya sebelum azan subuh, batasnya itu azan subuh ya, kita dikasih disunahkan begitu ya, disunahkan untuk makan dulu, makan sahur namanya. Jadi biasanya rame-rame kan sekeluarga, kita makan bebas sih makanannya, tapi biasa kalau untuk awal-awal bulan puasa, hari pertama gitu kan, pasti makanannya enak-enak tuh. Jadi nanti udah di pertengahan barulah udah balik biasa-biasa aja kan gitu ya. Kemudian buka bersama ya, ini setelah adzan maghrib kita disunahkan segera ya, menyegerakan berbuka puasa gitu. Jadi kalau di tempat kami atau mungkin ini udah menyeluruh ya, di mana-mana pun sama aja sebenarnya. Jadi dia bukber ya, buka bersama ini udah kayak kebiasaan gitu ya. Jadi kurang afdol gitu kalau selama 1 bulan full kita nggak pernah buka bersama gitu kan, sama keluarga atau sama teman-teman atau rekan kerja kayak gitu ya kan. Jadi wajib sih kalau di sini buka bersama gitu. Kemudian tadarusan. Nah, tadarusan ini malamnya itu ibaratnya udah bulan Ramadan kan, bulan puasa. Malamnya itu selepas kita sholat Isya, terus sholat tarawih dan sholat witir, itu biasa kita tadarusan teman-teman. Jadi kan dalam kitab suci Al-Quran itu ada 30 juz kan. Jadi 1 juz itu selama 1 malam kita bacakan gitu. Jadi malam pertama bulan Ramadan itu kita baca juz 1 gitu. Jadi sampai habis juz 1. Biasanya kalau di kampung kami yang paling ramai memang anak-anak itu biasanya. Kalau yang seusia saya udah jarang lah, apalagi yang laki-laki kan, karena entahlah, karena mungkin dikit kan. Tapi kalau untuk anak-anak biasa rame tuh. Dan di situ juga biasa banyak tuh masyarakat yang ibaratnya menyedekahkan gitu makanan kan. Jadi kita tadarusan banyak tuh makanan yang disediakan gitu. Bukan dari kita yang nyediain, tapi dari masyarakat sini. Kadang sih ditentukan orangnya ganti-gantian. Ibaratnya malam ini keluarga ini gitu, dibuat daftarnya kayak gitu sih kalau di sini. Jadi kita membaca Al-Quran juz 1 setiap malamnya, 1 juz setiap malamnya gitu. Kayak yang saya bacakan tadi teman-teman. Kemudian malam 27. Nah, malam 27 ini juga di bulan Ramadan ya, bulan puasa. Jadi malam 27 ini sebenarnya setelah saya baca-baca lagi kan, kenapa bisa di daerah sini itu diadakan kayak kebiasaan malam 27 itu katanya menyambut ini turunnya malam Lailatul Qadar ya. Jadi kan kepercayaan umat Islam dan memang Allah sampaikan begitu ya di dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan
di malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar itu diturunkannya di 10 malam terakhir bulan Ramadan kan gitu. Jadi kan bulan Ramadan 30 hari. Nah, Al-Qur'an itu dahulunya itu diturunkan di 10 malam terakhir begitu ya. Jadi dari malam 20 ke malam 30 gitu. Tapi di malamnya itu di malam ganjil, teman-teman ya. Berarti kalau dari 10 malam terakhir artinya dari malam 21, 23, 25 gitu ya, 27 dan 29. Jadi malam Lailatul Qadar itu diturunkan di malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan begitu. Jadi tapi kalau di sini karena mungkin ada juga sih saya baca hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kemungkinan besar ya malam Lailatul Qadar itu diturunkan di malam ke-27-nya begitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan masyarakat di daerah sini itu percaya bahwasanya pasti malam Lailatul Qadar itu turunnya di malam 27 begitu ya. Jadi orang kalau di malam 27 itu sibuk masang lilin, masang apa lagi, kembang api, ada masang obor gitu ya. Jadi kalau di kampung kami di depan pintu, di teras-teras gitu kan, di halaman semua masang lilin rame-rame kayak gini teman-teman. Terus malam takbiran ya, ini juga udah biasa malam takbiran itu. Ini satu malam sebelum 1 Syawal, sebelum Lebaran ya. Jadi takbiran itu kayak digambar, bisa dilihat ya. Kalau di kampung ada sih yang keliling-kelilingkan takbiran gitu kan. Kalau saya biasa itu di masjid sih takbirannya gitu. Jadi kalau ciri khasnya Lebaran kan pasti, walaupun teman-teman non-muslim pasti sering dengar lihat ya kan. Satu Syawal menyambut satu hari Lebaran begitu namanya, Hari Raya Idul Fitri. Nah ini juga, jadi saya masukin juga ya mudik ya, pasti tahu lah semua kita kan bahwa saya mudik kan. Jadi kalau di kampung kami itu ya ini juga hal yang paling ditunggu-tunggu kan, bisa berkumpul ya. Mudik ini kalau nggak salah bahasa Jawa ya mulidik namanya, atau pulang kampung gitu ya. Jadi kita itu pasti antusias gitu